Tak terima ditegur guru saat merokok di dalam kelas, seorang siswa SMK di Manado, Sulawesi Utara nekat menikam gurunya. Guru agama ini bahkan ditikam 9 kali saat akan pulang dari sekolah. Setelah sempat melarikan diri, seorang guru di Manado ditikam siswanya. Keluarga korban yang tidak terima meminta polisi menghukum berat pelaku yang masih berusia. Iya, shalom saudara. Beberapa saat yang lalu kita mendengar ada satu kisah yang cukup tragis yang terjadi ya di bangsa kita sendiri, yaitu ada seorang guru yang dibunuh oleh muridnya sendiri. Peristiwa itu berawal ketika guru menegur siswanya yang merokok di halaman sekolah. Lalu beberapa anak itu tidak terima dengan teguran guru itu, dan pelaku pulang ke rumah mengambil sebilah pisau. Lalu dia balik ke sekolah, lalu dia menusukkan pisau itu berkali-kali hingga 14 tusukan, sehingga guru agamanya itu meninggal dunia. Peristiwa seperti ini sudah seringkali terjadi di bangsa kita, bahkan di kalangan kita sendiri. Tidak peduli agama apa, ya, nggak peduli sekolah itu sekolah high school atau sekolah biasa, kita melihat kenakalan pada anak-anak remaja itu terjadi begitu luar biasa hari-hari ini. Seperti yang kita tahu bersama, kasus penganiayaan murid kepada guru bukan hal pertama yang terjadi. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin, itu benar-benar sadis, karena di mana seorang anak dengan tega menusuk berkali-kali pisau ke tubuh gurunya sendiri. Ya, tetapi saudara, ketika hal ini terjadi kepada anak yang baru belasan tahun, itulah yang menjadi satu hal yang sangat disayangkan bagi setiap kita. Kenapa? Karena anak-anak belasan tahun ini adalah anak-anak yang sedang mencari jati diri. Seiring dengan perkembangan emosi mereka, mereka akan terus bertumbuh. Dan ketika mereka gagal di dalam tahap peralihan emosi ini, maka di situ terjadi hal-hal yang bisa membuat rusak mental mereka. Karena itu peran orang tua kepada anak-anak itu sangat-sangat besar. Kepada pembentukan perilaku seorang anak, karakter seorang anak, itu ada di tangan para orang tua. Mari kita mulai perhatikan anak-anak kita, dan jangan biarkan mereka kehilangan perhatian dan kasih sayang. Tetaplah berada di sisi mereka sebagai orang tua yang memantau bagaimana perilaku mereka, karena anak itu adalah titipan Tuhan yang dipercayakan bagi kita, dan anak adalah tanggung jawab kita. Sesusah apapun hidup kita, seberat apapun pergumulan kita, jangan menjadikan anak sebagai korban. Tapi mari kita perhatikan anak-anak kita, dan mereka bertumbuh di dalam sesuatu yang normal dan wajar, sehingga karakter mereka menjadi karakter yang dewasa dan berguna bagi nusa dan bangsa. Peristiwa pembunuhan seorang guru yang dilakukan oleh muridnya sendiri bukanlah hal yang biasa. Tapi kita percaya bahwa di balik setiap peristiwa pasti ada nilai dan hikmah yang bisa kita petik. Dan dalam hal ini saya percaya kita harus semakin mawas diri dan ambillah hikmah. Tidak ada yang tahu kalau hari itu akan terjadi. Tapi kita perlu merenung supaya bangsa ini, supaya generasi muda, anak belasan tahun yang harusnya menjadi generasi bangsa yang bisa berguna di kemudian hari, hanya akan berakhir di penjara. Dan dia terancam 20 tahun penjara. Masa depan apa yang dimiliki oleh anak-anak yang seperti ini? Mari kita mawas diri. Nah, apakah hal seperti ini wajar? Dan kalau kita melihat sungguh, ya, anak-anak seperti ini sudah tidak punya peri kemanusiaan, dan seringkali mereka bahkan bebas dari hukuman penjara karena dianggap masih di bawah umur. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang mereka lakukan, itu sebenarnya bukan kenakalan dari anak-anak yang di bawah umur. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar kenapa terjadi pemberontakan pada anak-anak remaja seperti ini. Kita sudah banyak melihat anak-anak SMP yang bisa saling bunuh, memperkosa, dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Ada beberapa hal penyebab dari anak-anak yang melakukan banyak tindak kekerasan. Yang pertama,
tidak lain dan tidak bukan adalah faktor dan lingkungan di dalam keluarga. Kenapa keluarga menjadi komunitas yang paling bertanggung jawab ketika seorang anak itu memberontak? Karena keluarga adalah tempat tumbuh kembang seorang anak. Di dalam keluargalah anak itu dibentuk, di dalam keluargalah dia menerima semua hal-hal yang bisa membuat anak ini bertumbuh menjadi anak yang baik atau anak yang buruk. Ya, tidak memang lepas dari peranan orang tua. Nah, ada banyak hal faktor yang menjadi penyebab dalam pembentukan pribadi anak, terutama kalau kita melihat terhadap anak-anak yang memberontak seperti ini, ya. Yang pertama adalah didikan atau disiplin orang tua yang terlalu kaku dan keras, ya. Hari-hari ini dengan bertambahnya banyak persoalan, ya, keadaan di akhir zaman yang semakin susah, sehingga orang juga ketika dia mengalami kesulitan ekonomi, ya, misalnya seorang ayah lalu mereka masuk dalam masalah keuangan, akhirnya banyak yang menjadikan anak itu sebagai korban. Ketika orang tua emosi di kantor, ya, lalu dia bawa pulang amarah itu ke rumah, lalu anak membuat salah apapun, dimarahin, bahkan dipukulin, ya, dan tidak sedikit anak yang dibesarkan dengan pukulan dan tindakan kekerasan dari orang tuanya. Sehingga anak ini tiap hari merasakan betapa sakit, ya, dia merasakan jeritan hati yang begitu dia pengen memberontak tapi tidak bisa karena itu adalah orang tuanya. Lalu dia akan cenderung melampiaskan semua perasaan pemberontakan itu di luar, sehingga ketika dia ketemu dengan teman di sekolah atau guru yang membuat dia sakit hati, ya, maka dia akan melampiaskan semua kejengkelannya itu. Yang kedua, selain disiplin yang terlalu keras dari orang tua, mungkin perkataan. Tidak sedikit dari orang tua yang seringkali mengucapkan kata-kata yang kasar kepada anak. Misalnya dengan mereka berkata anak goblok, anak bodoh, anak, semua perkataan-perkataan yang tidak pantas sering diucapkan oleh orang tua kepada anak. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena mental anak itu akan bertumbuh sesuai dengan apa yang kita katakan kepada mereka. Ketika kita mengatakan mereka anak yang nakal, anak pemberontak, anak durhaka, maka semua perkataan kita itu akan memblok mental mereka, sehingga cap itu akan melekat dalam hati mereka dan dia akan terus, ya, apalagi iblis akan terus memakai perkataan itu untuk mengingatkan kamu tuh anak pemberontak, kamu tuh anak durhaka, sehingga itu yang akan, seperti yang kita tahu bersama bahwa apa yang kita dengar itu yang akan membentuk dalam pikiran kita, lalu apa yang kita pikirkan itu berbuah kepada kehendak kita, dan ketika berbuah kepada kehendak maka itu akan melahirkan sebuah tindakan. Jadi berhati-hatilah buat orang tua dalam kita mengatakan apapun kepada anak kita. Mengapa terjadi ada anak-anak yang berperilaku, ya, atau punya karakter yang keras dalam sebuah keluarga? Karena kurangnya peran dari orang tua untuk menanamkan nilai-nilai yang baik, ya, kepada anak-anak. Sebagai orang percaya, tentunya nilai yang terbaik yang kita bisa tanamkan kepada anak kita adalah firman Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan pertumbuhan iman anak kita hanya di sekolah minggu atau di sekolah kepada guru mereka, tetapi orang tua lah yang menjadi faktor penting di dalam membimbing anak mereka untuk bertumbuh kepada nilai yang benar. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Alkitab bilang, ya, ajarkanlah kepada anakmu hukum Taurat atau firman Tuhan itu. Di mana ketika engkau duduk makan di rumah, ketika engkau ada di jalan, ketika di mana saja engkau berada dengan anak-anakmu, ajarkan nilai-nilai kebenaran itu. Ajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Ya, di rumah perlunya kita membangun sebuah komunitas keluarga yang sehat, di mana kita juga bisa mengajarkan anak-anak kita tentang nilai-nilai firman Tuhan. Ya, tetapi yang menjadi penyebabnya, kalau yang saya banyak mengalami di lapangan, orang-orang tua yang konseling kenapa anaknya memberontak, ya, mereka akhirnya menyadari bahwa itu adalah karena kesalahan mereka sendiri. Kenapa? Karena orang tuanya sendiri tidak bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan dengan benar, sehingga mereka tidak punya cukup keberanian untuk mengajarkan nilai itu kepada anak-anaknya. Seperti yang kita tahu bersama, saudara, bahwa
keteladanan kita itu berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Faktor berikutnya yang membuat anak-anak bertumbuh menjadi liar dan berperilaku kasar ya adalah kurangnya modeling buat mereka. Itu mereka tidak melihat model atau figur yang bisa mereka teladani. Misalnya di rumah, sebagai orang tua kita harus menjadi teladan buat anak-anak kita, karena saya sangat percaya bahwa keteladanan hidup itu berbicara lebih keras daripada sekedar perkataan kita. Contohnya jika ada orang tua yang merokok lalu dia melarang anaknya untuk merokok, ya dia sambil pegang rokok dia bilang kamu nggak boleh merokok karena rokok itu nggak baik. Keteladan apa yang kita bisa berikan kepada anak kita? Lain ceritanya kalau kita sebagai orang tua tidak merokok lalu kita berkata kepada mereka bahwa rokok itu tidak baik, karena dia akan melihat oh iya ayahnya sendiri. Saya percaya saudara, anak hanya meniru. Anak itu dibentuk dari sebuah keluarga dan dia hanya meniru apa yang dilihat setiap hari. Dan karena itu ya mari kita menjadi model figur buat anak-anak kita sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang lebih punya karakter yang baik. Yang berikutnya adalah apa yang menyebabkan anak-anak itu bisa menjadi liar dan tidak terkendali? Faktor pergaulan ya. Seperti kita tahu bersama, firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Ya, mari kita sebagai orang tua mulai memantau dengan siapa anak kita bergaul ya, karena pergaulan itu sangat akan mempengaruhi karakter dan perilaku anak-anak kita. Ketika mereka bergaul di tempat yang salah dengan anak-anak yang salah, maka mereka akan bertumbuh di lingkungan yang salah dengan karakter yang salah pula. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua buat anak-anak kita untuk mencegah mereka ya melakukan hal-hal atau kekerasan yang seperti itu? Yang pertama, mari sebagai orang tua kita hidup di dalam keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, mari kita tunjukkan bahwa kita menjadi orang tua yang saling mengasihi satu dengan yang lain, di mana kita menunjukkan kasih kita bahkan di depan anak-anak kita menunjukkan kemesraan kita sebagai suami istri, agar mereka melihat cinta kasih itu dalam rumah sehingga mereka juga bisa terimpartasi dari kasih orang tua itu. Ketika mereka melihat orang tuanya hidup rukun bersama, maka saya percaya anak-anak itu akan punya rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman ya. Yang berikutnya yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita, tanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau anak-anak yang memberontak itu karena mereka tidak pernah menerima nilai firman. Tapi kita sebagai orang tua yang mau melihat anak kita bertumbuh di dalam kedewasaan karakter mereka, biarlah kita memberi nilai-nilai firman itu. Lalu kita membawa mereka untuk bisa melakukan setiap kebenaran firman itu, tentunya dengan kita yang menjadi teladan dan contoh. Berikutnya adalah biasakan memeluk atau mencium anak ya. Karena semua anak yang terlahir ke dunia itu membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Dan ketika kita ada di sekitar mereka dan kita memeluk dan memberikan ciuman kepada anak kita, maka mereka juga akan merasakan kasih sayang itu. Mereka bisa melihat sebuah penerimaan. Lalu yang berikutnya, biasakanlah untuk memuji anak ya. Ketika dia melakukan sesuatu, pujilah anak kita. Kamu anak yang luar biasa ya. Kita akui, kita hargai setiap apa yang mereka lakukan. Jangan hanya dituntut untuk mereka memberi nilai yang bagus, lalu ketika anak kita punya nilai yang tidak bagus, kita juga menyalahkan mereka dalam segala sesuatu. Tapi berusahalah untuk menghargai sekecil apapun ya niat atau usaha yang sudah mereka buat. Yang berikutnya yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah biasakan untuk berterima kasih kepada anak. Sekecil apapun yang mereka bisa lakukan buat kita, ya ucapkanlah terima kasih. Ucapkanlah kata yang positif buat anak kita. Yang berikutnya yang harus kita lakukan, teruslah berdoa, tumpangkan tangan ke atas anakmu, terutama ketika bangun pagi hari, mereka hendak berangkat sekolah, beraktivitas, lepaskan berkat kepada mereka. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita ikat di bumi itu terikat di sorga, apa yang kita lepas di bumi terlepas di sorga. Hai para orang tua yang menyaksikan tayangan ini, ya, karakter anak kita itu ada di tangan kita. Bagaimana mereka terbentuk, bagaimana mereka berperilaku, itu adalah tanggung jawab orang tua.
Karena itu sebagai orang tua hari ini mari kita lebih bijaksana dan terus membawa anak kita dalam takut akan Tuhan. Terutama kita terlebih dahululah yang harus bertobat, hidup dalam takut akan Tuhan, supaya roh pertobatan itu juga boleh terimpartasi buat anak-anak kita. Karena saya percaya anak hanya meniru keteladanan yang diberikan oleh orang tua. Tetaplah berdoa di akhir zaman ini biar kita semakin mawas dan terus berdoa supaya anak-anak kita terhindar dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya percaya ketika kita hidup dalam rukun bersama, maka Tuhan menyertai anak-anak kita dan meluputkan mereka dari segala pergaulan yang tidak baik. Tuhan memberkati.